lihat bagaimana perkembangannya. Secara total kalau dilihat langsung saja pajak neto per bulan di sebelah kanan bawah itu bulan November itu secara man on man di bulan November garis hijau paling kanan secara man on man akhir bulan November sudah tumbuh 2,5%. Kalau dilihat di akhir Oktober kemarin, secara neto baru tumbuh 0,7, bulan sebelumnya baru tumbuh 1%, bahkan di bulan Agustus terjadi pertumbuhan negatif untuk total pajak neto. Tapi sekarang akhir bulan November, pajak netonya sudah menjadi pertumbuhan 2,5%. Ini adalah rekap dari pajak kita, dan dengan tadi telah disampaikan juga tentang Cortex. Moga-moga ini akan terus membaik ke depan sejalan dengan perbaikan gerak ekonomi juga yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Termasuk PMI-nya tadi udah naik ke 53, ini juga bagus. Slide berikutnya adalah penerimaan kepabeanan dan cukai. Telah dikumpulkan 269,4 triliun yang merupakan 89,3% dari APBN. Yang berarti ini pertumbuhan penerimaan kepabeanan cukai tumbuh 4,5%. Kalau mau melihat perkembangan penerimaan bulannya bisa dilihat di sebelah kanan atas. Cukainya sendiri 198,2 triliun, ini tumbuh 2,8% dibandingkan tahun lalu. Bea keluar 26,3 triliun, ini sudah hampir 6 kali lipat dari target APBN. Target APBN-nya hanya sekitar 4 triliunan kalau saya nggak salah bea keluar itu. Dan tumbuhnya adalah didorong karena kenaikan harga CPO dan juga volume ekspor dari sawit. Dan juga kebijakan ekspor konsentrat tembaga sudah memberikan hasil. Kita nanti ada beberapa kebijakan bea keluar yang akan segera berlaku di mulai tahun 2026. Bea masuk 44,9 triliun, ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Kontraksinya 5,8% karena penurunan bea masuk dari komoditas pangan dan juga utilisasi free trade agreement. Yang dari komoditas pangan itu karena 2024 kita impor beras cukup banyak. Tahun ini kita tidak impor beras. Tapi tolong dilihat sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah adalah jumlah penindakan untuk yang terutama rokok ilegal. 17.641 kali penindakan telah dilakukan. Dan ini menghasilkan 1 miliar juta batang rokok ilegal. Tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri adalah satu penangkapan yang terakhir tanggal 10 Desember yang lalu, 11 juta batang. Tapi kalau dijumlahkan apa yang telah dilakukan oleh seluruh aparat bea cukai dari awal tahun sampai dengan saat ini sudah 1 miliar batang. Betapa banyaknya jumlah rokok ilegal yang beredar di luar sana, baik yang dari dalam negeri maupun dari impor, dan ini tentu harus kita kurangi secara cepat. Karena itu kepada seluruh aparat bea cukai akan terus melakukan upaya penindakan tersebut dan tetap bekerja sama dengan para aparat penegak hukum yang lain. 1 miliar ini angka yang cukup besar, tapi kalau kita lihat berapa jumlah sesungguhnya di luar sana, jauh lebih besar dari 1 miliar batang. Masih banyak rokok ilegal yang beredar di luar dan kemudian nanti mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Berikutnya ke bagian berikutnya, realisasi PNBP 444,9 triliun rupiah. Kalau dilihat ke APBN-nya, kalau dilihat lagi tadi ke postur, sebenarnya PNBP ini targetnya adalah 477 triliun rupiah. 477 triliun rupiah karena kita telah memperhitungkan juga yang namanya dividen BUMN yang disetorkan ke Danantara, bukan lagi disetorkan ke APBN. Dan itu kira-kira 80 triliun rupiah.
Detil dari PNBP ini adalah untuk SDA migas 94 triliun, SDA non migas 125 triliun. Kekayaan negara yang dipisahkan ini dividen BUMN hanya 11,9 karena 80 triliunnya disetorkan ke Danantara. PNBP lainnya 111,9 triliun dan penerimaan PNBP dari badan-badan layanan umum 90,9 triliun. PNBP sumber daya alam seperti dilihat di sebelah kanan, ini ada tekanan dibandingkan tahun lalu dan penyebabnya adalah dia terkontraksi sekitar SDA migas ini terkontraksi sekitar 12,4% karena ada pelemahan ICP, penurunan lifting gas bumi, dan lifting minyak bumi yang belum sesuai dengan target APBN. Lifting minyak buminya ada peningkatan dibandingkan tahun lalu, tapi masih tetap di bawah dari target atau asumsi dasar APBN yang tadi disampaikan di depan. PNBP SDA Minerba yang kontribusinya adalah 92% dari PNBP SDA non migas tumbuh 0,7% karena ada peningkatan tarif PNBP dari komoditas mineral, dampak implementasi dari PP 19 2025, namun harga dari batubara itu mengalami penurunan. Jadi kombinasi dari berbagai hal termasuk juga kombinasi dari kurs. Teman-teman media semua, sekarang saya ingin secara cepat masuk ke belanja negara. Belanja negara telah dibelanjakan sejumlah 2.911,8 triliun rupiah, yang berarti juga sekitar 82,5% dari APBN. Kalau tadi pendapatan negara kira-kira 82,1% dari APBN, belanja negara sekitar 82,5% dari APBN. Ini berarti cukup balance antara pendapatan dengan belanjanya. Khusus untuk belanja KL, mungkin kembali ke slide nomor 13 saja supaya saya bisa tunjukkan perbedaannya. Kalau kita lihat belanja kementerian lembaga itu sudah belanja 1.100 postur, tolong ke bagian belanja KL. Belanja KL sudah belanja 1.110,7 triliun rupiah. Posturnya, nah ya bisa situ ya, itu dia. 1.110,7 triliun rupiah. Ini di atas atau lebih tinggi dibandingkan belanja KL tahun lalu. 1.049,7 triliun rupiah. Artinya melalui belanja kementerian lembaga, tahun ini kita sudah belanja 61 triliun rupiah lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Jadi belanja KL ini seperti yang kami telah sampaikan, kalau menuju akhir tahun dia meningkat. Ya, dan untuk per akhir November dia sudah 61 triliun di atas. Nah, kita lihat, kita kembali ke slide nomor 19, komponennya apa saja. Realisasi belanja pemerintah pusat di sebelah kiri 2.100